Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Semoga yang menonton dilancarkan rezekinya, hutang lunas, dan cepat dapat jodoh. Amin amin ya Rabbal Alamin. Malam telah larut di tanah Cirebon, tetapi suasana di dalam pendopo masih dipenuhi perbincangan yang semakin memanas. Di bawah cahaya obor yang berpendar di sudut ruangan, para wali duduk melingkar dengan raut wajah serius. Sunan Kudus, dengan sorban putihnya, membuka pembicaraan dengan nada berat. Ajaran Syekh Siti Jenar semakin menyebar. Rakyat mulai percaya bahwa mereka tak lagi perlu beribadah, karena merasa telah menyatu dengan Tuhan. Sunan Kalijaga, yang sejak tadi diam, mengangkat wajahnya. Sorot matanya tajam, tapi tetap menyiratkan kebijaksanaan. Aku mengenal Syekh Siti Jenar. Dia bukan orang bodoh, apalagi sesat. Tapi pemahamannya tentang hakikat bisa membahayakan mereka yang belum siap menerimanya. Sunan Giri menimpali dengan tegas. Itulah masalahnya, Sunan. Tak semua orang mampu memahami ilmu tingkat tinggi. Jika mereka salah menafsirkan ajaran itu, apa yang terjadi? Mereka akan meninggalkan syariat, dan agama akan runtuh dari dalam. Di luar pendopo, angin malam berembus membawa aroma tanah basah. Suara jangkrik bersahutan, seolah mengiringi ketegangan di dalam ruangan. Sunan Gunung Jati, yang sejak tadi mendengarkan, akhirnya bersuara. Aku telah bertemu dengan beberapa muridnya. Mereka begitu yakin bahwa sholat, puasa, dan kewajiban lain hanyalah belenggu duniawi. Mereka lebih memilih mengenal Tuhan daripada menjalankan perintahnya. Sunan Kalijaga memejamkan mata sejenak. Ia memahami kegelisahan para wali. Jika ajaran ini terus menyebar tanpa kendali, bukan tak mungkin umat akan tersesat dalam pemahaman yang keliru. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa Syekh Siti Jenar bukanlah orang yang mudah dibantah. Setelah beberapa saat merenung, ia akhirnya berdiri. Aku akan menemuinya, ucapnya lirih namun tegas. Para wali lainnya saling berpandangan, seolah menyetujui keputusan itu tanpa banyak kata. Di tempat lain, jauh dari pertemuan para wali, Syekh Siti Jenar duduk bersila di sebuah padepokan yang dikelilingi pepohonan rindang. Murid-muridnya mengitari, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut sang guru. Kalian semua mencari Tuhan di luar diri kalian, padahal Dia ada dalam dirimu sendiri. Apa gunanya bersujud jika kau belum mengenal siapa yang kau sembah? Suaranya tenang, tetapi mengandung kekuatan yang membuat para muridnya semakin yakin. Salah seorang murid bertanya dengan ragu, "Tapi guru, bagaimana mungkin kita tidak sholat? Bukankah itu perintah agama?" Syekh Siti Jenar tersenyum, menatap muridnya penuh kasih. Sholat bukan sekadar gerakan. Jika kau telah benar-benar menyatu dengannya, apakah masih perlu ada perantara? Di kejauhan, seekor burung hantu bertengger di dahan, matanya bersinar dalam gelap. Seakan ia tahu, tak lama lagi, akan ada pertemuan yang menentukan takdir dua tokoh besar Nusantara. Fajar menyingsing ketika Sunan Kalijaga meninggalkan pendopo, melangkah dengan langkah mantap menuju padepokan Syekh Siti Jenar. Udara pagi masih sejuk, tetapi dalam dadanya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak datang untuk berperang, namun ia sadar bahwa pertemuan ini tidak akan berlangsung dengan damai. Di sepanjang perjalanan, ia merenungkan kata-kata para wali tadi malam. Syekh Siti Jenar bukan orang sembarangan. Ilmunya luas, pemahamannya mendalam, tetapi ajarannya telah menimbulkan kegelisahan. Banyak rakyat mulai menolak syariat, merasa cukup dengan keyakinan bahwa mereka telah menyatu dengan Tuhan. Jika dibiarkan, tatanan yang telah mereka bangun dengan susah payah bisa runtuh. Setelah melewati ladang dan hutan kecil, akhirnya Sunan Kalijaga tiba di sebuah padepokan yang tenang, dikelilingi pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Beberapa murid terlihat duduk bersila di halaman, mendengarkan pengajaran guru mereka. Ketika melihat Sunan Kalijaga datang, mereka segera memberi hormat, meskipun ada sorot mata penuh tanda tanya di wajah mereka. Syekh Siti Jenar, yang sedang mengajarkan sesuatu, menghentikan pembicaraannya dan menoleh.
Bibirnya tersenyum tipis. "Selamat datang, Sunan Kalijaga. Sudah lama aku menunggu." Sunan Kalijaga melangkah maju, lalu duduk bersila di hadapan Syekh Siti Jenar. Udara di sekeliling mereka terasa tegang, meskipun tidak ada kata-kata kasar yang terlontar. Kedua tokoh ini saling menatap, seolah mengukur kedalaman satu sama lain. "Aku datang untuk berbicara, bukan untuk bertikai," ujar Sunan Kalijaga dengan nada tenang. Syekh Siti Jenar mengangguk. "Dan aku siap mendengarkan, jika memang ada yang perlu dijelaskan." Sunan Kalijaga menghela napas. "Ajaranmu telah membuat banyak orang meninggalkan syariat. Mereka merasa cukup dengan keyakinan, tanpa perlu menjalankan perintahnya. Ini bukan kebebasan, tetapi kesesatan." Syekh Siti Jenar tersenyum, tetapi matanya tajam. "Wahai Sunan, apakah kau menganggap manusia tidak mampu mengenal Tuhannya sendiri? Apakah kau mengira ibadah itu satu-satunya jalan menujunya? Apa gunanya bersujud jika hati masih terikat dunia?" Sunan Kalijaga tidak langsung menjawab. Ia menyadari bahwa percakapan ini bukan sekadar perbedaan pandangan. Ini adalah pertarungan antara dua pemahaman yang berbeda tentang Tuhan dan manusia. Angin berembus pelan, membawa ketegangan yang semakin terasa. Dan di bawah langit pagi yang mulai terang, perbincangan mereka baru saja dimulai. Sunan Kalijaga tetap duduk bersila, menjaga ketenangannya di hadapan Syekh Siti Jenar. Cahaya matahari pagi menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan samar di wajah keduanya. Beberapa murid Syekh Siti Jenar mengamati dari kejauhan, penasaran dengan apa yang akan terjadi di antara dua tokoh besar ini. "Siti Jenar," Sunan Kalijaga memulai dengan nada lembut. "Aku tak menyangkal bahwa manusia bisa mendekat kepada Tuhannya dengan berbagai cara. Tapi syariat bukan belenggu, melainkan jalan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai puncak gunung tanpa terlebih dahulu melewati jalannya?" Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. "Kau masih terikat pada bentuk. Sunan, bukankah kau sendiri memahami bahwa hakikat lebih tinggi dari syariat? Lalu mengapa kau memaksa manusia mengikuti aturan jika mereka sudah menemukan Tuhan dalam dirinya?" Sunan Kalijaga menggeleng pelan. "Bukan memaksa, melainkan menuntun. Tidak semua manusia memiliki pemahaman sepertimu. Jika seseorang belum siap memahami hakikat tetapi sudah meninggalkan syariat, yang terjadi bukanlah kebebasan, melainkan kehancuran." Mata Syekh Siti Jenar berkilat. "Justru belenggu itu yang menghancurkan. Sunan, Tuhan tak butuh ibadah kita. Dia sudah ada dalam diri setiap manusia. Mengapa harus bersusah payah mencari di luar, jika yang dicari telah ada di dalam?" Sunan Kalijaga menarik napas dalam. Ia tahu perdebatan ini tak akan mudah. Benar, Tuhan ada dalam diri kita. Tapi menyadari keberadaannya bukan berarti meninggalkan perintahnya. Kau mengajarkan manusia untuk melampaui batas sebelum mereka siap. Ibarat anak kecil yang ingin berlari sebelum belajar berjalan, mereka akan jatuh dan tersesat. Para murid Syekh Siti Jenar mulai gelisah. Mereka mendengar betapa gurunya selalu berbicara dengan penuh keyakinan. Tetapi kali ini, Sunan Kalijaga menjawab dengan kebijaksanaan yang tak bisa diabaikan. Syekh Siti Jenar menghela napas. "Sunan, aku tak ingin berdebat lebih lama. Aku melihat kebenaran dalam caraku, dan kau melihatnya dalam caramu. Tapi pada akhirnya, hanya Tuhan yang tahu siapa yang benar." Sunan Kalijaga menatapnya lekat. "Mungkin begitu, tapi ketahuilah, aku tak datang untuk menjatuhkanmu. Aku datang agar kau mempertimbangkan kembali ajaranmu, sebelum umat benar-benar tersesat." Angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan dedaunan di sekitar padepokan. Ketegangan belum usai, dan meskipun perdebatan mereda, keduanya tahu bahwa perbedaan mereka belum terselesaikan. Dalam diam, mereka saling menakar, menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Langit mulai memerah ketika matahari beranjak turun. Suasana di padepokan masih dipenuhi ketegangan. Sunan Kalijaga duduk tegak, sementara Syekh Siti Jenar menatapnya dengan sorot mata penuh keyakinan. Keduanya telah menyampaikan argumen masing-masing, tetapi tidak ada yang mengalah. Beberapa murid Syekh Siti Jenar mulai gelisah.
Mereka terbiasa melihat guru mereka sebagai sosok yang tak terbantahkan. Namun Sunan Kalijaga membawa kebijaksanaan yang tak bisa mereka abaikan begitu saja. Salah satu murid akhirnya memberanikan diri bertanya, "Guru, jika ajaran kita benar, mengapa masih ada yang meragukan?" Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Keraguan muncul dari hati yang masih terikat. Kalian harus berani melepaskan segala batasan duniawi untuk melihat kebenaran sejati. Sunan Kalijaga menggeleng perlahan. Bukan keraguan yang harus dihilangkan, tetapi kesombongan. Ilmu tanpa batas bisa membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Padahal, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya ia semakin rendah hati. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Beberapa murid saling berpandangan, sementara Syekh Siti Jenar tetap tenang, meski ada kilatan tajam di matanya. Ia tahu Sunan Kalijaga tak hanya berbicara kepada murid-muridnya, tetapi juga kepadanya. "Aku tak ingin memperpanjang perdebatan ini," ujar Syekh Siti Jenar akhirnya. "Jika kau benar-benar ingin membuktikan siapa yang lebih memahami hakikat, mari kita uji dalam cara yang lebih nyata." Sunan Kalijaga menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" "Pertarungan," jawab Syekh Siti Jenar dengan suara mantap. "Bukan sekadar adu kekuatan, tetapi pertarungan ilmu dan keimanan. Jika kau menang, aku akan mengakui ajaranmu di hadapan semua orang. Tetapi jika aku yang menang, maka para wali harus mengakui bahwa pemahamanku lebih tinggi." Suasana semakin tegang. Para murid menahan napas. Tak menyangka bahwa perbedaan paham ini akan berujung pada tantangan yang begitu besar. Sunan Kalijaga terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. "Baik," ucapnya pelan namun tegas. "Jika itu yang kau inginkan, aku akan menerimanya." Angin bertiup lebih kencang, seolah menyampaikan kabar bahwa pertempuran tak terelakkan lagi. Malam pun mulai menyelimuti padepokan, membawa ketegangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Malam turun perlahan, membawa keheningan yang menyesakkan di padepokan. Para murid berkumpul di sekeliling halaman, menatap dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah lingkaran tanah lapang. Cahaya bulan menerangi wajah mereka, menambah aura mistis pada pertarungan yang akan segera terjadi. Sunan Kalijaga berdiri tegak, tangannya bersedekap di depan dada. Sorot matanya tetap tenang, mencerminkan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Di hadapannya, Syekh Siti Jenar berdiri dengan penuh keyakinan. Meski tubuhnya tampak rileks, ada energi besar yang bergetar di sekelilingnya. "Pertarungan ini bukan sekadar adu kekuatan," ujar Syekh Siti Jenar. Suaranya bergema di antara pepohonan. "Kita akan membuktikan siapa yang lebih dekat dengan hakikat sejati." Sunan Kalijaga mengangguk. "Aku tak datang untuk membuktikan kehebatan, melainkan untuk menyadarkan. Jika kau ingin bertarung, biarlah kita menguji ilmu dengan cara yang bermartabat." Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Tanpa peringatan, ia mengangkat tangannya dan seketika angin berputar kencang di sekelilingnya. Daun-daun beterbangan, tanah bergetar. Sebuah kekuatan tak kasat mata terpancar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh padepokan dengan aura yang sulit dijelaskan. Namun, Sunan Kalijaga tetap tak bergeming. Ia hanya menutup mata sejenak, lalu mengembuskan napas perlahan. Dalam sekejap, angin yang tadi berputar liar mendadak reda, seolah tunduk pada ketenangan yang dipancarkannya. Para murid terbelalak. Mereka menyadari bahwa ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah adu kekuatan batin, pertarungan antara ilmu yang bersandar pada hakikat dan ilmu yang berpijak pada keseimbangan. Syekh Siti Jenar kembali mengangkat tangannya. Kali ini tanah di sekelilingnya bergetar hebat. Beberapa murid nyaris kehilangan keseimbangan, tetapi Sunan Kalijaga tetap diam. Dengan tenang, ia melangkah maju, mengangkat sebelah tangan, lalu menepuk pelan udara di depannya. Seketika, getaran berhenti. Padepokan kembali sunyi. Mata Syekh Siti Jenar menyipit. Ia mulai menyadari bahwa Sunan Kalijaga bukan hanya sekadar wali penyebar dakwah, tetapi juga penguasa ilmu yang tak bisa diremehkan. Namun, ia belum menyerah. Malam itu, pertarungan baru saja dimulai, dan tak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang.
Kilatan cahaya samar membias di langit saat dua sosok itu tetap berdiri berhadapan. Para murid yang menyaksikan tak berani bernafas terlalu keras. Mereka menyadari bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan pertempuran batin yang melibatkan kekuatan dari alam semesta. Syekh Siti Jenar kembali melangkah maju. Tangannya terangkat perlahan. Bibirnya melantunkan doa yang suaranya nyaris tak terdengar. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah berat. Para murid yang berdiri terlalu dekat tiba-tiba merasa dada mereka sesak. Seolah daya tak terlihat sedang menekan tubuh mereka. Namun, Sunan Kalijaga tetap tenang. Dengan satu tarikan napas panjang, ia memejamkan mata, membiarkan energi yang mengalir dalam dirinya menyatu dengan alam. Begitu ia membuka matanya, tekanan yang tadi menghimpit sekeliling mereka lenyap dalam sekejap. Seperti ombak yang mereda setelah menghantam karang. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Kau tidak menggunakan kekuatan untuk melawanku, Sunan. Kau hanya menenangkan gelombang yang kubuat. Apakah kau takut menghadapi hakikat sejati? Sunan Kalijaga menggeleng. Kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan adu kekuatan. Jika kau ingin melihat siapa yang lebih memahami hakikat, maka biarkan Tuhan yang menentukannya, bukan manusia. Mendengar jawaban itu, Syekh Siti Jenar mengangkat kedua tangannya ke langit. Seketika petir menyambar di kejauhan, angin bertiup lebih kencang, seolah alam turut menjadi saksi pertarungan mereka. Para murid mulai menggigil, sebagian berjongkok sambil merapatkan tangan di dada, takut akan kekuatan dahsyat yang terpancar dari gurunya. Namun, Sunan Kalijaga tetap berdiri tanpa gentar. Dengan satu gerakan ringan, ia mengayunkan tangannya ke bawah, dan tiba-tiba semua kembali tenang. Angin yang berhembus kencang mendadak reda. Suara gemuruh petir perlahan menghilang. Para murid terdiam dalam keterkejutan. Mereka mulai memahami bahwa pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih mampu mengendalikan kekuatan. Syekh Siti Jenar boleh saja menciptakan badai, tetapi Sunan Kalijaga mampu meredakannya dengan satu gerakan sederhana. Syekh Siti Jenar menatap Sunan Kalijaga lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa pertempuran ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilmu dan kesaktian. Sesuatu yang belum tentu bisa ia kalahkan. Dalam hening, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar sedang melawan Sunan Kalijaga, atau justru sedang menantang kehendak Tuhan? Angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan yang kontras dengan ketegangan yang masih menggantung di udara. Para murid menatap dua sosok di tengah padepokan dengan penuh rasa takjub. Mereka tidak lagi melihat pertempuran biasa, melainkan pertarungan yang melampaui batas manusiawi. Syekh Siti Jenar masih berdiri tegak, tatapannya menusuk ke arah Sunan Kalijaga, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, sebuah kebimbangan yang perlahan menyusup ke dalam keyakinannya. Sunan Kalijaga tersenyum tipis, bukan sebagai bentuk kemenangan, melainkan sebagai tanda pemahaman. Siti Jenar, katanya dengan suara lembut namun tegas. Bukankah kita berjuang untuk tujuan yang sama? Mencari kebenaran, mendekat kepadanya, membimbing manusia menuju cahayanya. Syekh Siti Jenar tidak langsung menjawab. Matanya menerawang, menatap bulan yang bersinar tenang di langit. Dalam benaknya, perdebatan panjang yang telah ia jalani bersama para wali satu persatu muncul kembali. Ia yakin bahwa dirinya telah menemukan hakikat sejati. Tetapi mengapa kini hatinya terasa berguncang? Tuhan ada dalam diri manusia, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Jika manusia telah menyadari hakikat itu, untuk apa lagi syariat yang hanya membelenggu? Sunan Kalijaga melangkah maju, mendekat tanpa rasa ragu. Syariat bukan belenggu, tetapi jembatan. Tanpa jembatan, bagaimana manusia yang masih lemah dapat mencapai hakikat? Kau telah mencapai pemahaman yang tinggi, Siti Jenar. Tetapi tidak semua manusia memiliki kekuatan yang sama. Mereka butuh tuntunan, bukan kebingungan. Suasana semakin sunyi. Para murid mulai memahami inti dari perdebatan panjang yang mereka saksikan. Syekh Siti Jenar, sang guru yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan, kini tampak bimbang. Sementara Sunan Kalijaga tetap teguh dalam kebijaksanaannya.
Setelah beberapa saat, Syekh Siti Jenar menghela napas panjang. Ia menatap Sunan Kalijaga dengan sorot mata yang tak lagi penuh perlawanan, tetapi lebih kepada pemahaman yang baru. Mungkin aku telah terlalu jauh berjalan, hingga lupa bahwa tak semua orang bisa mengikuti jejak yang sama. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. Kau memiliki ilmu yang luar biasa, tetapi kebijaksanaan tak hanya tentang memahami kebenaran, melainkan juga tentang bagaimana menyampaikannya tanpa membuat manusia tersesat. Syekh Siti Jenar tersenyum kecil, untuk pertama kalinya tanpa keangkuhan. Ia menundukkan kepala, bukan sebagai tanda kekalahan, tetapi sebagai bentuk penerimaan. Malam itu, pertarungan mereka berakhir tanpa ada yang menang atau kalah. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kebenaran sejati bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling memahami dan bisa membawa manfaat bagi sesama. Di langit, bulan bersinar lebih terang, seolah menyaksikan dua cahaya besar yang akhirnya saling memahami. Para murid yang menyaksikan tak lagi melihat dua sosok yang bertarung, melainkan dua guru besar yang telah mencapai kebijaksanaan tertinggi.